Kisah warung di tengah perkebunan. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalan berliku di tengah perkebunan karet tampak lengang. Hanya ditemani kabut tipis yang turun dari lereng bukit. Suara mesin motor tua milik Doni meraung, memecah kesunyian. Sementara tiga temannya Arif, Bima, dan Yudi mengikutinya dari belakang dengan motor masing-masing. Mereka baru saja pulang dari acara reuni kecil di kota sebelah. Dan kini sedang mencari jalan pulang ke desa. Perut gue udah gak tahan, lapar banget. Keluh Yudi dari belakang, suaranya nyaris tertelan angin malam. Doni tertawa singkat, sabar dikit lagi. Paling bentar lagi ketemu warung. Namun, sepanjang jalan, tak ada satupun warung terbuka, hanya gelap. Hutan karet yang rapat, dan sesekali bayangan batang pohon yang menjulang tinggi, seolah mengawasi mereka. Arif, yang biasanya paling tenang, mulai resah. Ini bener jalan pulang kan? Kok kayak makin masuk ke dalam kebun ya? Bima menyalakan rokok, asapnya mengepul. Ya elah, jangan parno. Jalan ini tembus kok. Gue pernah lewat, paling juga sebentar lagi ketemu perkampungan. Tapi waktu berjalan, 15 menit, lalu 30 menit, jalan terus menurun. Makin gelap dan dingin makin menusuk. Saat itulah mereka melihatnya. Sebuah warung sederhana berdiri di tepi jalan tanah. Lampunya kuning redup, tapi cukup hangat dibanding gelap pekat di sekitar. Meja-meja kayu berjejer di luar, dan yang membuat mereka legada, beberapa orang duduk sambil tertawa, menikmati kopi dan gorengan. Wah, rezeki banget, seru Yudi girang. Mereka langsung memarkir motor di depan. Dari dekat, warung itu terlihat sangat sederhana. Dinding anyaman bambu, atap sentua, dan aroma gorengan panas bercampur bau kopi hitam menyeruak. Seorang ibu paruh baya tersenyum ramah di balik meja. Mampir nak, hujan-hujanan pasti dingin. Makan dulu, biar hangat. Mereka tak pikir panjang, duduk, memesan mie rebus, kopi, dan gorengan. Rasanya hangat, enak, bahkan lebih nikmat, karena perut sudah kosong sejak sore. Mereka sempat bercanda dengan pengunjung lain, seorang bapak tua yang memakai kopiah, dan seorang pemuda pendiam yang duduk di pojokan. Namun, di balik suasana hangat itu, Arif merasa ada sesuatu yang janggal. Sejak mereka duduk, ia memperhatikan salah satu meja kosong di sudut warung. Kursinya ditarik keluar, seperti ada orang yang baru saja duduk di sana, tapi tak pernah kembali. Arif juga sadar, meski warung itu ramai, tak ada suara kendaraan lewat, tak ada cahaya lampu rumah lain. Hanya warung ini yang berdiri di tengah gelap perkebunan. Ia hendak menanyakan hal itu kepada Doni, tapi sebelum sempat bicara, ibu penjual kembali menghampiri mereka dengan senyum yang terlalu lebar. Kalau pulang nanti, hati-hati ya. Jalanan di sini suka menyesatkan orang. Kalimat itu membuat bulu kuduk Arif berdiri. Ia menatap ibu itu, lekat-lekat, tapi mata ibu itu seolah tidak punya kilau. Hanya gelap, seperti kaca kosong. Dan anehnya, seiring malam makin larut, suara tawa para pengunjung lain terdengar semakin pelan, samar, hingga akhirnya hanya mereka berempat yang terdengar jelas. Seolah-olah sejak awal, mereka adalah satu-satunya yang ada di warung itu. Keheningan mendadak menyelimuti warung itu. Hanya suara angin malam yang menyusup lewat sela-sela dinding bambu. Arif menelan ludah, menoleh ke sekeliling. Meja yang tadinya penuh orang, kini kosong. Kursi berderet rapi, seperti tak pernah ada yang duduk di sana sebelumnya. Tadi orang-orang kemana? Bisik Arif pelan. Doni mengernyit. Maksud lo? Dari tadi juga cuma ada kita, Arif. Arif tersentak. Ia menatap Yudi dan Bima, berharap mereka melihat hal yang sama. Tapi keduanya sibuk melahap mie rebus yang sudah hampir habis. Sama sekali tak menunjukkan kalau mereka sadar ada yang janggal. Gue tadi lihat ada bapek bopak sama pemuda di pojokan. Masa
Lo nggak lihat? Arif bersuara agak keras. Ibu penjual yang berdiri di dekat mereka hanya tersenyum tipis. Senyum itu makin membuat perut Arif mual. Mungkin nak salah lihat. Di sini kan cuma ada kalian berempat. Arif terpaku. Uap panas mie rebus di hadapannya seolah berubah menjadi kabut dingin yang menyesakkan dada. Bima menepuk bahunya, tertawa. Udahlah Rif, lapar bikin lo halu. Santai aja, makan, terus cabut. Arif ingin membalas, tapi sesuatu membuatnya menahan diri. Ia memperhatikan meja ibu penjual. Di sana ada sebuah celengan ayam jago pecah yang isinya tampak penuh uang logam kuno. Koin-koin perunggu yang warnanya gelap kehitaman. Yudi yang paling cerewet mengeluarkan uang dari dompetnya. Bu, ini bayarnya. Ia menyerahkan selembar uang 100.000. Ibu itu menerima, tangannya dingin saat menyentuh jemari Yudi. Tunggu sebentar nak, uangnya besar sekali. Saya ambil kembalian dulu. Ia membuka sebuah laci tua di bawah meja. Suara logam beradu terdengar nyaring. Dan ketika ia kembali, di tangannya ada beberapa lembar uang lusuh, bercampur koin kuno yang aneh bentuknya. Yudi sempat mengernyit, tapi buru-buru memasukkannya ke saku. Mereka pun pamit. Ibu penjual mengantar sampai pintu warung, masih dengan senyum yang sama. Hati-hati ya, nak, jangan menoleh ke belakang kalau sudah keluar dari sini. Ucapan itu membuat mereka terdiam, tapi Doni hanya mengangguk dan mengajak yang lain sepat-sepat naik motor. Begitu mesin dinyalakan, Arif sekali lagi menoleh sekilas ke warung itu. Lampu redup masih menyala. Bayangan ibu penjual berdiri di ambang pintu, tapi wajahnya tak lagi terlihat jelas, hanya gelap seperti topeng tanpa mata. Motor mereka melaju menembus gelap. Jalan tanah terasa lebih panjang. Angin lebih dingin dan kabut semakin tebal. Tak ada satupun dari mereka yang bicara. Hingga akhirnya Bima bersuara pelan. Kalian sadar nggak? Jalan ini kok kayak muter-muter di tempat yang sama. Doni mendecak. Apaan sih? Jangan bikin panik lah. Tapi Yudi tiba-tiba merogoh saku celananya. Menarik uang kembalian tadi. Ia terdiam. Jemarinya gemetar saat memperlihatkannya pada yang lain. Lihat nih, bisiknya. Uang kembalian itu bukan lagi lembaran lusuh. Kini berubah jadi sobekan uang kuno, berlubang, basah, dan menempel noda merah gelap seperti darah kering. Dan saat Doni menoleh ke belakang tanpa sadar, ia melihat sesuatu. Warung itu masih berdiri di sana. Lampunya menyala terang, seolah menunggu mereka kembali. Motor terus melaju, tapi jalan seolah tak pernah berakhir. Kabut semakin tebal, membuat pandangan hanya sejauh cahaya lampu depan. Pepohonan karet di kiri kanan terasa menutup rapat, seakan mereka berada di dalam lorong tanpa ujung. Arif menggenggam erat jaketnya. Rasa dingin menembus tulang. Ia sesekali menoleh ke belakang. Warung itu, entah bagaimana, masih terlihat samar di kejauhan. Padahal mereka sudah berkendara cukup jauh. Don, gua rasa kita nyasar. Suaranya gemetar. Tenang, jalan ini lurus kok. Paling bentar lagi nemu kampung, jawab Doni, meski nada suaranya tak lagi meyakinkan. Bima yang biasanya santai, kini ikut resah. Rokoknya hampir padam oleh hembusan angin, dan ia terpaksa membuangnya. Ia naik dari tadi, muter ke sini-sini lagi. Gue hafal pohon itu, katanya sambil menunjuk batang karet yang bercabang mirip huruf Y. Yudi masih menggenggam uang kembalian di tangannya. Setiap kali ia melirik, noda merah di uang itu makin melebar, seperti darah yang baru saja mengalir. Tangannya jadi lengket dan berbau amis. Anjir, kenapa jadi gini? Teriaknya panik. Ia hampir melemparkan uang itu, tapi entah kenapa tangannya tak mau melepaskan. Saat itu, terdengar suara berbisik, lembut, nyaris tak terdengar, tapi jelas berasal dari belakang mereka.
balik ke sini. Arif sontak menoleh. Di balik kabut, ia melihat sesuatu di jok belakang motornya. Sosok hitam, kecil, duduk membonceng, menunduk, dengan rambut panjang menutupi wajah. Arif menjerit spontan, membuat motornya oleng. "Kenapa, Arif?" Doni berteriak sambil menahan laju. "Di belakang gue, ada yang bonceng." Arif hampir tak bisa mengendalikan napasnya. Tapi saat Doni dan Bima menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya kabut yang menggantung pekat. "Loh, kebanyakan nonton film horor." Bima mencoba menutupi rasa takutnya sendiri, tapi suaranya bergetar. Namun, tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seolah tepat di telinga mereka. "Balik ke warung." Yudi berteriak panik, lalu melempar uang kembalian ke tanah. Begitu uang itu jatuh, kabut di sekitar mereka berputar seperti pusaran angin. Jalanan berguncang, motor-motor hampir tergelincir, dan dalam sekejap, di depan mereka berdiri kembali warung yang sama. Lampunya kuning redup, aroma gorengan dan kopi hitam kembali menyusup ke udara. Ibu penjual itu menunggu di pintu. Senyumannya lebih lebar dari sebelumnya, seolah sudah tahu mereka akan kembali. "Kan saya sudah bilang, Nak." Suaranya menggema, serak, namun penuh keakraban menyeramkan. "Kalau keluar, jangan menoleh ke belakang." 4 motor itu berhenti mendadak. Ban belakang hampir tergelincir di tanah basah. Mereka terdiam, menatap warung yang kini muncul kembali tepat di depan mata. Lampunya berkelip samar, seperti lampu minyak kehabisan sumbu. Arif mundur selangkah. "Nggak mungkin, tadi kita udah jauh. Kenapa balik lagi ke sini?" Ibu penjual masih berdiri di pintu. Senyumnya semakin aneh, seolah pipinya ditarik paksa. Matanya kosong, hitam legam. Dari dalam warung, samar terdengar suara kursi digeser, gelas beradu, dan tawa orang-orang. Tapi ketika mereka mengintip lewat jendela, meja-meja itu kosong. "Don, kita harus cabut. Sekarang juga." Suara Arif parau. Namun tiba-tiba, jalan di belakang mereka menghilang. Pohon-pohon karet seolah tumbuh rapat menutup jalan keluar, meninggalkan hanya satu arah masuk kembali ke warung itu. Bima menelan ludah. "Gue gak mau masuk. Gue mending nekat nembus kebun ini." Tapi saat ia melangkah ke samping, suara keras bergema di telinganya. Seperti ratusan orang berbisik bersamaan, "Jangan pergi." Tubuh Bima langsung kaku. Kakinya tak bisa digerakkan. Keringat dingin bercucuran. Meski udara malam begitu menusuk, Yudi yang masih gemetar menunduk dan menyadari sesuatu. Uang kembalian yang tadi ia lempar ke tanah kini kembali ada di tangannya. Uang itu basah, meneteskan cairan merah segar. "Gue sumpah, tadi udah gue buang. Kenapa balik lagi?" Ibu penjual melangkah perlahan keluar warung. Kakinya tak menginjak tanah, melainkan melayang sedikit. Senyumnya tetap terpasang, namun suaranya kini berat, bergema seperti berasal dari perut bumi. "Kalian sudah makan di sini? Berarti kalian sudah jadi bagian dari kami." Mereka panik. Doni menyalakan motor, memaksa yang lain ikut naik. Mesin meraung, roda berputar. Tapi semakin mereka melaju, jalan kembali ke arah warung. Tak peduli kemana mereka membelokkan setang, ujungnya selalu membawa mereka kembali ke halaman itu. Arif yang putus asa menutup matanya. Ia teringat ucapan ibu itu, "Jangan menoleh ke belakang." Pelan-pelan ia sadar setiap kali mereka menoleh, warung itu muncul lagi. Mungkin satu-satunya cara keluar adalah dengan tetap maju tanpa menoleh. "Jangan nenggok. Apapun yang kalian dengar, jangan nengok." Arif berteriak di tengah deru mesin. Mereka mencoba menurut. Motor melaju lurus. Kabut makin tebal. Dari belakang terdengar suara kursi diseret, suara tawa, bahkan jeritan minta tolong. Lalu terdengar jelas suara ayah Arif memanggil namanya. "Arif, berhenti nak."
Ini jangan tinggalin bapak di sini. Arif menggertakkan gigi. Itu bukan suara ayahnya. Tidak mungkin, tapi air matanya menetes tanpa sadar. Doni hampir menoleh. Namun Arif langsung menahan pundaknya. Jangan, Don. Itu bukan dia. Teriakan semakin keras. Bercampur suara tangisan perempuan dan anak kecil. Jalan semakin berguncang. Tanah basah seperti menarik ban motor mereka. Hingga akhirnya, di depan mereka muncul cahaya terang. Bukan warung, bukan kebun, tapi sebuah gapura kayu tua dengan papan bertuliskan lusuh. Warung makan Bu Ranti ditutup sejak 1998. Mereka terdiam. Motor berhenti sendiri. Gapura itu berdiri di depan puing-puing hangus bekas bangunan yang jelas sudah lama terbakar. Hanya arang hitam dan rumput liar yang tersisa. Dan di balik puing itu, samar, mereka melihat bayangan ibu penjual berdiri dengan senyum yang sama. Mereka terdiam di depan puing hitam itu. Bau arang basah menusuk hidung, bercampur dengan aroma gosong yang seolah tak pernah hilang meski api sudah lama padam. Rumput liar tumbuh menutupi bekas pondasi, tapi masih terlihat jelas sisa meja yang terbakar, gelas pecah, dan papan kayu hitam yang dulu mungkin jadi dinding warung. Yudi menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Tadi kita makan di tempat ini. Bima menggeleng cepat. Matanya liar mencari jawaban. Nggak mungkin. Kita tadi lihat orang-orang. Kita ngobrol. Kita bayar makanan. Arif menunjuk ke tanah. Tepat di samping kakinya ada mangkuk mie rebus. Masih mengepul panas. Uapnya menari di udara dingin, padahal jealous warung itu sudah rata dengan tanah. Doni berjongkok, menatap mangkuk itu. Tangannya gemetar ketika menyentuh. Dan benar Mia itu nyata. Hangat, seolah baru saja dimasak. Apa kita makan makanan orang mati? Paisek Doni hampir tak terdengar. Seketika terdengar suara retakan dari arah puing. Bayangan ibu penjual muncul lagi, semakin jelas. Kini wajahnya gosong, sebagian kulit mengelupas, matanya kosong, dan senyumnya lebar tak wajar. Suaranya serak, namun tetap ramah. Kalian sudah kenyang kan? Tinggal bayar dengan satu hal terakhir. Mereka mundur, panik. Kita udah bayar, Yudi udah kasih uang, Arif berteriak. Ibu itu tertawa pelan. Tawa yang membuat darah membeku. Uang tidak cukup. Kalian sudah makan di dunia kami. Maka salah satu dari kalian harus tinggal di sini. Tanah di sekitar puing berguncang. Dari balik arang hitam mongkuel tenggen-tenggen gosong, seperti tubuh terbakar, meraih ke arah mereka. Wajah-wajah samar terlihat di balik asap. Orang-orang yang mungkin dulu adalah pengunjung warung itu. Yudi menjerit. Gue nggak mau tinggal di sini. Ia mencoba kabur, tapi kakinya seperti ditarik sesuatu dari saku celananya. Uang kembalian itu jatuh sendiri kali. Ini berubah menjadi kertas terbakar yang langsung menempel di kulitnya. Yudi berteriak kesakitan. Lalu tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan hitam ke dalam puing, menghilang seketika. Arif, Doni, dan Bima hanya bisa menatap ngeri, tak mampu menolong. Suara Yudi memudar, berganti tawa ibu penjual yang bergema panjang. Lalu hening. Puing itu kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya ada 3 motor mereka yang berdiri di jalan tanah. Tak ada lagi mangkuk mie, tak ada suara, tak ada bayangan. Dengan tubuh gemetar, mereka bertiga lari sekuat tenaga, meninggalkan tempat itu. Tak menoleh, tak peduli jalan kemana, hanya ingin keluar dari perkebunan terkutuk itu. Dan entah bagaimana, ketika kabut mulai menipis, mereka mendapati diri sudah tiba di jalan utama. Lampu perkampungan terlihat di kejauhan. Mereka selamat, setidaknya sebagian dari mereka. Namun sejak malam itu, hidup mereka tak pernah sama. Arif masih sering terbangun tengah malam, mendengar suara mangkuk
beradu, dan aroma mie rebus yang memenuhi kamarnya. Doni mengaku setiap kali melewati perkebunan itu, ia melihat warung dengan lampu kuning menyala, meski orang lain bersumpah tempat itu hanya puing dan Bima. Sesekali mendapat pesan suara di teleponnya. Suara Yudi berbisik dari kejauhan. Balik Bim, balik ke warung. Aku masih lapar. Dan cerita pun tamat.